Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2 kelas D Statistika Industri 1 akan menjelaskan materi terkait distribusi peluang diskrit. Dengan nama anggota yaitu Ilham Sultoni dengan NPM 032, Raden Sarhan NPM 046, Jovan Sanur NPM 047, dan saya sendiri Arga Nur Khalifa NPM 051, dan yang terakhir ada Zulfamil Ulum NPM 053. Next. Pendahuluan. Distribusi peluang diskrit disajikan secara grafik dalam bentuk histogram, tabel, atau melalui rumus. Bukan masalah yang ingin dilukiskan ialah kelak pengubah acak tersebut. Seiring pengamatan yang dihasilkan melalui percobaan statistika yang berbeda, punya bentuk kelakuan umum yang sama. Karenanya pengubah acak diskrit berkenaan dengan percobaan tersebut pada dasarnya dilukiskan dengan distribusi peluang yang sama. Karena itu dapat dinyatakan oleh rumus yang sama. Next. Kemudian yaitu ada distribusi uniform. Distribusi peluang diskrit ini adalah bentuk paling sederhana, ialah yang perubahan acaknya merupakan semua nilai dengan peluang yang sama. Berikut definisi formalnya. Bila perubahan acak X mendapat nilai dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam diskrit diberikan oleh fungsi f xn sama dengan 1 per n, di mana x sama dengan x1, x2, hingga x tak hingga. Lambang fungsi dipakai sebagai pengganti untuk menunjukkan bahwa distribusi seragam tersebut bergantung pada parameter n. Untuk contoh soalnya sendiri, yaitu bila bola lampu dipilih secara acak dari sekotak bola lampu yang berisi satu yang 40 watt, satu berisi 60 watt, satu berisi 75 watt, dan satu berisi 100 watt. Maka unsur setiap ruang sampel dimisalkan sebagai T dapat dituliskan sebagai dalam kurung 40, 60, 75, dan 100 muncul dengan peluang 1 per 4. Jadi ini merupakan contoh lain dari distribusi yang seragam dengan penyelesaian, bentuk penyelesaiannya yaitu fungsi f x, 4 sama dengan 1 per 4, di mana x sama dengan 40, 60, 75, dan 100. Selanjutnya ada distribusi binomial. Distribusi Bernoulli yang telah kita kaji merupakan kasus khusus dari distribusi binomial. Pada distribusi binomial terdapat n kali percobaan, sedangkan pada distribusi Bernoulli hanya satu kali percobaan. Dengan kata lain, distribusi binomial merupakan penjumlahan n percobaan Bernoulli masing-masing dengan p yang sama. Jika percobaan Bernoulli menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka distribusi peluang peubah acak binomial X, yaitu banyaknya sukses dalam M percobaan bebas, ialah dengan rumus berikut. Next. Lalu ada contoh soal distribusi binomial. Sebuah perusahaan alat-alat elektronik memutuskan bahwa pengepakan suatu transistor ke dalam kotak paling banyak berisi 10% rusak. Untuk mengadakan pengujian, maka pemimpin perusahaan mengambil secara acak 30 buah transistor dari suatu kotak tersebut. Berapakah peluang bahwa dari 30 transistor, pertanyaannya A, terdapat paling banyak 3 yang rusak, dan B, terdapat antara 2 untuk penyesuaiannya, yang A, PX kurang D3, sama dengan 3 sigma X sama dengan 0, 30 X dikali 0,10 pangkat X dikali 0,90 pangkat 30 min X dengan hasil 0,647. Untuk yang B, P 2 kurang X kurang dari X kurang dari 4 sama dengan P X sama dengan 3 sama dengan 3 dikali 0,10 pangkat 3 dikali 0,90 pangkat 10 min 3 dengan hasil 0,236. Yang selanjutnya yaitu distribusi multinomial, yaitu percobaan binomial menghasilkan dua kemungkinan hasil, yakni sukses dan gagal. Percobaan binomial akan menjadi percobaan
dan multinomial bila tiap percobaan dapat memberikan lebih dari dua hasil yang mungkin. Bila suatu usaha tertentu dapat menghasilkan K, macam hasil E1, E2 sama dengan EK, dengan peluang P1, P2 sama dengan PK, maka distribusi peluang perubahan acak X1, X2 sama dengan XK yang menyatakan banyak terjadinya E1, E2 sama dengan XK dalam main usaha bebas ialah seperti rumus di bawah ini. Next. Misalnya yaitu contoh soal distribusi multinomial. Itu dilantunkan 6 kali, berapakah peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11 muncul sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Dengan penyelesaiannya yaitu misalnya S1 menyatakan jumlah 7 atau 11 muncul, E2 menyatakan pasangan bilangan yang sama muncul, E3 menyatakan baik pasangan yang sama maupun jumlah 7 atau 11 tidak muncul. Ulang masing-masing kejadian di atas adalah dengan P1 sama dengan 2/9, P2 sama dengan 6, dan P3 sama dengan 11/18. Nilai ini tidak berubah selama 6 usaha dilakukan. Dengan menggunakan distribusi multinomial dengan X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3, maka diperoleh peluang yang dinyatakan F dalam kurung 2, 1, 3, 2/9, 1/6, 11/18, 6, sama dengan 6, 2, 1, 3, lalu dalam kurung 2/9 kuadrat kali 1/6 pangkat 1, lalu kali 11/18 pangkat 3. Dengan hasil didapatkan yaitu 6 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial dikali 11/3 per dapatkan hasil 0,1127. Next. Selanjutnya untuk distribusi per geometrik, yaitu digunakan ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Informasi tentang susunan populasi harus diketahui untuk menentukan kembali probabilitas keberhasilan dalam setiap percobaan berturut-turut karena probabilitas berubah. Definisinya yaitu distribusi peluang perubahan acak hipergeometrik X, yaitu banyaknya sukses dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari N benda yang mengandung K bernama sukses dan N min K bernama gagal. Ia sebagai berikut. Next. Berikut adalah contoh soal untuk distribusi hipergeometrik. Suatu kotak berisi 40 suku cadang dikatakan memenuhi syarat penerimaan bila berisi tidak lebih 3 yang cacat. Cara sampling kotak ialah memilih 5 suku cadang secara acak dari dalamnya, menolak kotak tersebut bila diantaranya ada yang cacat. Berapakah peluang mendapatkan tepat suatu yang cacat dalam sampel berukuran 5 bila kotak tersebut berisi 3 yang cacat? Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan distribusi per geometrik, diketahui N kecil sama dengan 5 dan N besar 40. K sama dengan 3 dan X1, X sama dengan 1. Peluang mendapatkan suatu yang cacat adalah, kemudian angka-angkanya dimasukkan ke rumus H dalam kurung 1,40,3,3, 5,3 sama dengan matriks 3, 1 dalam kurung matriks 40 dikurangi 3, 5 dikurangi 1 per matriks 40 dan 5. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus faktorial sebagai berikut, mendapatkan hasil 0,3011. Next. Selanjutnya yaitu distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X. Jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau dalam suatu daerah yang ditentukan disebut sebagai percobaan Poisson. Sehingga sebuah percobaan Poisson dapat memunculkan pengamatan untuk perubahan acak X. Rumus pendekatan peluang Poisson untuk binomial adalah fx sama dengan px sama dengan x sama dengan lambda pangkat x dikali e pangkat min lambda dibagi x faktorial. Next. Kemudian ada contoh soal dari distribusi Poisson.
di mana jumlah kecelakaan lalu lintas per minggu di suatu kota memiliki distribusi Poisson dengan MAN sama dengan 3. Berapakah probabilitasnya tepatnya 2 kecelakaan terjadi dalam 2 minggu? Untuk penyelesaian, rata-rata kecelakaan lalu lintas adalah 3. Jadi kecelakaan rata-rata ada di 2 minggu adalah lambda sama dengan 3 kali 2 diperoleh 6. Kemudian dimasukkan nilai ke dalam rumus F2 sama dengan 6 pangkat 2 E pangkat min 6 dibagi 2 faktorial dan diperoleh 18E pangkat min 6. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari beberapa persoalan yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang variabel randomnya mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Variabel diskrit memiliki jumlah nilai kemungkinan yang terbatas atau jumlah yang tak terhingga dari nilai-nilai yang dapat dihitung. Kata dihitung berarti bahwa variabel random tersebut dapat dicacah dengan menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami untuk peluang diskrit. Sekian, terima kasih.